Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Putra Febrian dari kelas 2A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori penggunaan dan gratifikasi. Yang pertama yaitu teori masyarakat massa. Teori masyarakat massa adalah ide bahwa rata-rata orang merupakan korban yang tanpa harapan dari media massa yang sangat kuat mendefinisikan hubungan antara audiens dan media yang mereka konsumsi. Pernyataan ini diremehkan sebagian besar karena ilmu pengetahuan sosial dan observasi sederhana tidak dapat mengkonfirmasi gagasan mengenai kekuatan media dan pesan media. Tidak hanya karena kebanyakan orang tidak secara langsung dipengaruhi oleh pesan media, namun ketika mereka terpengaruh, mereka tidak semuanya terpengaruh dengan cara yang sama. Yang kedua, teori efek terbatas. Teori efek terbatas ini ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu perspektif perbedaan individual dan yang kedua model kategori sosial. Teori efek terbatas adalah konsepsi pengaruh media yang memandangnya sebagai sesuatu hal yang terminimalkan atau terbatas oleh aspek-aspek lain terhadap kehidupan sosial dan pribadi audiens. Di sini saya akan menjelaskan juga dua pendekatan yang tadi ya. Yang satu, perspektif perbedaan individual atau individual difference perspektif, melihat bahwa kekuatan media dibentuk oleh faktor-faktor pribadi seperti intelijensia dan konsep diri. Contohnya, orang-orang yang cerdas dan orang yang lebih merasa aman akan lebih mampu untuk menolak pengaruh media. Yang kedua, model kategori sosial atau social categories model, memandang kekuatan media terbatas oleh asosiasi anggota audiens dan afiliat kelompok. Contohnya, kaum Republik cenderung untuk menghabiskan waktu dengan kaum Republik lainnya yang membantu mereka menginterpretasikan pesan media secara konsisten. Yang selanjutnya, asumsi-asumsi teori penggunaan dan gratifikasi. Yang pertama ada audiens bersifat aktif dan penggunaan media memiliki orientasi tujuan. Asumsi pertama mengenai audiens aktif dan penggunaan media untuk berfokus pada tujuan cukup mengacu secara langsung. Para anggota audiens individual dapat membawa tingkat perbedaan aktivitas terhadap penggunaan media. Yang kedua, inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan gratifikasi kepada pilihan medium yang spesifik bergantung pada anggota audiens. Asumsi kedua, teori penggunaan dan gratifikasi menghubungkan pemenuhan kebutuhan dengan pilihan medium yang spesifik yang bergantung pada anggota audiens. Yang ketiga, media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk keperluan pemuasan. Asumsi ketiga, bahwa media berkompetisi dengan sumber-sumber lain untuk pemuasan kebutuhan berarti bahwa media dan audiens tidak berada dalam ruang kedap udara. Keduanya adalah bagian dari masyarakat luas dan hubungan antar media dan audiens ini dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Yang keempat, orang-orang memiliki kesadaran diri yang cukup terhadap penggunaan media, minat dan motif untuk mampu menyediakan bagi peneliti dengan gambaran akurat mengenai kegunaannya. Asumsi keempat, UGT berhubung dengan masalah metodologis yang berhubungan dengan kemampuan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang patut diandalkan dan akurat dari konsumen media. Yang kelima, pemberian penilaian mengenai konten media hanya dapat dilakukan oleh audiens. Asumsi kelima juga kurang memusatkan mengenai audiens karena lebih pada pihak peneliti. Asumsi ini menyatakan bahwa peneliti harus menahan penetapan pihak peneliti. Penilaian berhubungan dengan kebutuhan audiens untuk materi atau audiens tertentu. Yang selanjutnya yaitu tahapan penelitian, penggunaan, dan gratifikasi. Tahap pertama yaitu pada penelitian penggunaan dan gratifikasi berisi penyadaran bahwa orang-orang dapat melakukan partisipasi aktif dalam proses komunikasi massa.
Tahap kedua, dalam penelitian penggunaan dan gratifikasi dimulai ketika peneliti menciptakan tipologi yang mewakili semua alasan-alasan yang orang-orang ungkapkan dalam penggunaan media. Pada tahap ketiga, para peneliti penggunaan dan gratifikasi telah tertarik untuk menghubungkan alasan spesifik untuk penggunaan media dengan variabel-variabel seperti kebutuhan, tujuan, keuntungan atau kemanfaatan, konsekuensi penggunaan media, dan faktor individual untuk usaha ini. Selanjutnya, efek media. Sejarah UKT banyak berkaitan dengan cara peneliti bergeser dan berganti posisi pada efek media. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti bergerak dari posisi di mana mereka melihat media sebagai pihak yang sangat berkuasa kepada seseorang di mana efek media dilihat lebih terbatas. Teori penggunaan dan gratifikasi bergerak lebih jauh kepada posisi yang memperhitungkan keaktifan audiens dan media yang berkuasa. Pengembangan UGT bahwa situasi sosial media di mana orang-orang menemukan diri mereka dapat terlibat dalam generasi kebutuhan yang berhubungan dengan media dalam 5 cara. Yang pertama, situasi sosial dapat memproduksi tekanan dan konflik, mengarah pada tekanan untuk kemudahan mereka melalui konsumsi media. Yang kedua, situasi sosial dapat menciptakan kewaspadaan akan masalah yang membutuhkan perhatian, informasi yang mungkin didapatkan dari media. Yang ketiga, situasi sosial dapat memiskinkan kesempatan di dunia nyata untuk memuaskan kebutuhan tertentu dan media dapat melayani sebagai substitusi atau suplemen untuk hal itu. Yang keempat, situasi sosial yang seringkali menghasilkan nilai tertentu dan afirmasi serta penguatan dapat difasilitasi oleh konsumsi yang berhubungan dengan materi media. Yang terakhir, situasi sosial menuntut kebiasaan dengan media. Tuntutan ini harus dipenuhi untuk membina keanggotaan dalam grup sosial spesifik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah penting. J.K. Blamler menawarkan beberapa saran mengenai aktivitas audiens yang mungkin dilakukan oleh konsumen media. Yang pertama ada utilitas, yaitu menggunakan media untuk meraih tujuan-tujuan yang spesifik. Yang kedua ada intensionalitas, perilaku kognitif yang muncul ketika motivasi utama seseorang menentukan penggunaan media. Yang ketiga ada selektivitas, yaitu bahwa anggota audiens yang menggunakan media mungkin merefleksikan ketertarikan dan pilihan yang ada. Lalu ada yang keempat, pengaruh untuk bertahan, yaitu anggota audiens mengonstruksikan arti bagi mereka dari konten atau materi dan pengaruh yang dimaksudkan untuk alasan mereka berpikir. Mereka juga seringkali aktif untuk menghindari tipe tertentu dari pengaruh media. Selanjutnya ada aktivitas, yaitu mengacu pada yang dilakukan oleh konsumen. Dan yang terakhir ada keaktifan, yaitu mengacu pada seberapa jauh kebebasan yang dimiliki di hadapan wajah media massa. Keaktifan ini juga bersifat relatif. Beberapa orang adalah partisipan yang aktif dalam proses komunikasi massa, sedangkan yang lain lebih cenderung bersifat pasif. Kita semua tahu bahwa orang-orang yang menjalani hidupnya dengan televisi atau yang mengikuti setiap perkembangan mode yang disajikan pada media massa. Keaktifan juga merupakan variabel individual, seseorang dengan menjadi tidak aktif pada waktu-waktu tertentu dan kemudian menjadi agak sedikit lebih aktif. Nah, selanjutnya ada penggunaan dan gratifikasi serta internet, media sosial, dan telepon seluler. Pada tahun-tahun sejak Gilder mengajukan prediksinya, beberapa yang ia sarankan telah terjadi. Menonton televisi telah berubah dan sekarang dapat melakukan penyesuaian individual dengan tingkat yang sangat tinggi. Sekarang televisi harus berkompetisi dengan media yang beragam. Walaupun prediksi Gilder belum menjadi sepenuhnya kenyataan, hampir setiap orang mengharapkan bahwa media yang baru akan terus berubah pada masa mendatang. Banyak peneliti percaya bahwa UGT akan mampu untuk menjelaskan cara orang-orang menggunakan internet, SMS, serta juga teknologi telepon seluler dan media lainnya. Robert Larousse dan Matthew Easton menyarankan bahwa UGT dapat menjelaskan penggunaan internet. Mereka berespekulasi bahwa orang-orang
berharap meningkatkan status sosialnya dengan menemukan pemikiran yang sesuai orang lain, yang disukai orang lain melalui internet dan mengekspresikan ide-ide mereka. Beberapa penelitian terbaru menyimpulkan bahwa dengan pendekatan mengombinasikan UGT dengan beberapa model untuk secara penuh menjelaskan media yang baru. Sebuah penelitian mempelajari mengenai pengguna buku elektronik menemukan bahwa mengombinasikan penggunaan dan gratifikasi dengan model harapan dan teori difusi menyediakan hasil yang berguna. Sebuah penelitian telah mempelajari bagaimana media baru memuaskan gratifikasi penggunaan dibandingkan media tradisional. Penelitian ini menemukan bahwa media seperti surat elektronik dan situs web dipersepsikan sebagai media yang lebih superior daripada media tradisional dan menyediakan lebih banyak gratifikasi baik untuk mendapatkan berita maupun menggerakkan orang-orang untuk mengambil aksi daripada media tradisional. Lalu ada integrasi, kritik, dan penutupan. Penggunaan dan gratifikasi sebagai teori yang telah dikenal dan memiliki khasnya sendiri, memiliki pengaruh paling kuat pada tahun 1970-an dan 1980-an. Penemu teori ini tertarik dengan cara orang-orang yang menggunakan media dalam situasi yang sangat spesifik. Baru-baru ini, Weaver, Larisi, Tinkham, dan Switzer mengaplikasikan teori ini terhadap orang-orang yang menggunakan internet untuk informasi politik. Ada 3 pertimbangan kriteria, yaitu yang pertama ada konsistensi logis. Dennis McQuail percaya bahwa teori ini kekurangan koherensi teoretis. Ia berpikir bahwa beberapa terminologi teori perlu dijelaskan lebih lanjut, dan dia juga menyatakan bahwa teori terlalu mengandalkan pada penggunaan fungsional media, karena ada sewaktu-waktu media dapat menjadi ceroboh. Lalu yang kedua ada utilitas. Teori ini dikritik karena beberapa prinsip sentral mungkin dapat dipertanyakan. Jika konsep-konsep kunci teori ini goyah, teori tidak akan berguna dan tidak benar-benar dapat menjelaskan apapun. Teori ini menekankan alasan konsumen media yang tidak menerima semua oleh media. Teori ini juga tidak dapat mempertimbangkan fakta bahwa individual tidak mempertimbangkan semua pilihan yang mengonsumsi media. Dan yang terakhir ada Hursum. Peneliti telah melakukan kerja sepanjang beberapa dekade dan teori telah menjadi kerangka untuk sejumlah penelitian. Sebagai tambahan terhadap ahli pemula, Katz, Blumler, dan Hurwitz dan koleganya, pihak lainnya menggunakan teori dan pemikirannya dalam penelitian mengenai penggunaan komputer di rumah. Penggunaan dan gratifikasi mungkin teori terbaik dalam bidang komunikasi massa. Namun teori ini sangat berguna bagi bidang ini sebagai perspektif mengenai sejumlah ide dan teori mengenai pilihan media, konsumsi media, dan juga dapat dilihat mengenai pengaruhnya. Sekian dari saya dan kelompok saya Anin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.